Hai, pernah kepikiran nggak sih di tengah semua berita dan postingan media sosial, gimana sebenarnya cara menghitung angka pengangguran yang akurat di Indonesia? Seringkali angkanya jadi bahan perdebatan. Ada yang bilang naik, ada yang bilang turun. Tapi data mana yang bisa kita pegang sebagai acuan resmi? Aku ngerti banget kebingungannya. Mungkin kamu seorang mahasiswa yang butuh data valid buat tugas, atau fresh graduate yang cemas memantau pasar kerja. Atau mungkin kamu hanya warga negara yang peduli dan ingin tahu apa arti sebenarnya di balik angka-angka itu. Memahami data ini penting, karena ini menyangkut kesehatan ekonomi negara dan dampaknya ke kehidupan kita. Nah, jangan khawatir. Hari ini kita akan bedah semuanya, langkah demi langkah, menggunakan sumber data paling terpercaya di Indonesia. Sumber data itu adalah BPS, atau Badan Pusat Statistik. BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas menyediakan data statistik berkualitas untuk negara. Mereka ini wasitnya data di Indonesia. Data mereka bisa dipercaya karena BPS bekerja secara independen dan profesional berdasarkan mandat undang-undang untuk melakukan survei di seluruh negeri. Mereka tidak hanya mengurus data pengangguran, tapi juga merilis data penting lain seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Jadi, ketika kita bicara data resmi, BPS adalah rujukannya. Oke, sebelum menghitung, kita wajib paham konsep kuncinya, definisi pengangguran. Menurut BPS, tingkat pengangguran mengukur persentase dari angkatan kerja yang tidak punya pekerjaan, tapi sedang aktif mencari kerja. Kuncinya ada di istilah angkatan kerja. Siapa saja yang termasuk di dalamnya, yaitu semua orang di usia produktif yang sedang bekerja atau tidak bekerja, tapi siap dan aktif mencari pekerjaan. Lalu siapa yang tidak termasuk angkatan kerja? Ini juga penting. Mereka adalah pelajar, ibu rumah tangga yang tidak mencari pekerjaan, para pensiunan, atau orang yang memilih tidak bekerja karena alasan lain. Jadi, tingkat pengangguran itu spesifik mengukur mereka yang ingin dan siap masuk ke pasar kerja tapi belum terserap. Data utamanya datang dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. BPS rutin melakukan survei ini 2 kali setahun dengan hasil rilis pada bulan Mei dan November. Laporannya bisa diunduh langsung dari website BPS. Saat kamu membuka laporan Sakernas, cari 2 angka fundamental. Pertama, jumlah total angkatan kerja. Ingat, ini gabungan orang yang bekerja dan yang menganggur. Kedua, jumlah pengangguran terbuka, yaitu mereka yang tidak punya pekerjaan dan aktif mencarinya. Dengan 2 angka ini, kita punya bahan baku untuk menghitung tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Angka ini bisa sangat bervariasi antar daerah, dan nanti kita akan coba bedah kasus spesifik di Kabupaten Nunukan. Sekarang, mari kita bedah bagaimana angka pengangguran ini dihitung. Mungkin terdengar rumit, tapi rumusnya cukup logis. Memahami cara kerjanya akan membantu kita melihat lebih dalam di balik angka-angka di berita. Rumus dasarnya adalah tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi total angkatan kerja, lalu dikali 100%. Secara sederhana, jumlah pengangguran adalah orang yang aktif mencari kerja, tapi belum dapat. Sedangkan angkatan kerja adalah total dari orang yang bekerja dan yang menganggur tadi. Jadi, rumus ini membandingkan jumlah pencari kerja dengan total orang yang tersedia di pasar kerja. Agar lebih nyata, mari kita gunakan contoh dengan angka realistis, seolah-olah dari data Badan Pusat Statistik atau BPS. Misalnya, BPS melaporkan ada 8 juta orang penganggur. Di saat yang sama, total angkatan kerja di negara itu adalah 140 juta orang. Langkah pertama, kita bagi jumlah penganggur dengan total angkatan kerja. 8 juta dibagi 140 juta, hasilnya sekitar 0,057. Untuk mengubahnya menjadi persentase, kita kalikan dengan 100. Hasil akhirnya lah tingkat pengangguran sebesar 5,7%. Jadi saat Anda mendengar tingkat pengangguran 5,7%, inilah perhitungannya. Artinya dari setiap 100 orang dalam angkatan kerja, hampir 6 orang diantaranya sedang tidak memiliki pekerjaan. Tapi ada satu hal penting yang sering keliru. Jangan tertukar antara angkatan kerja dengan total penduduk. Angka pengangguran tidak dihitung dari seluruh populasi. Angkatan kerja secara spesifik merujuk pada penduduk usia kerja, biasanya 15 tahun ke atas, yang mampu dan mau bekerja. Lalu siapa yang tidak termasuk dalam angkatan kerja? Contohnya adalah pelajar dan mahasiswa yang fokus studi, para pensiunan, serta ibu rumah tangga yang tidak mencari pekerjaan. Nah, orang yang sudah putus asa mencari kerja, si pushing beat. So, ini mengapa angka angkatan kerja lebih kecil dari atlet produktif? Get what?
Jadi mari kita rangkum kembali. Prosesnya sangat lugas. Pertama, selalu mulai dengan data resmi terbaru dari Badan Pusat Statistik. Ingat, kondisi ekonomi selalu berubah, jadi data terkini adalah kunci kedua. Dari laporan tersebut, temukan dua angka penting. Jumlah total orang yang menganggur dan jumlah total angkatan kerja. Keduanya adalah fondasi dari perhitungan kita. Dan ketiga, lakukan pembagian sederhana. Jumlah pengangguran dibagi dengan total angkatan kerja, lalu hasilnya dikalikan 100. Itulah tingkat pengangguran terbuka yang sering kita dengar di berita. Cukup mudah kan? Dengan 3 langkah ini, misteri di balik angka pengangguran nasional pun terpecahkan. Sekarang, lain kali Anda mendengar angka-angka itu, Anda tidak hanya tahu artinya, tapi juga dari mana asalnya. Anda bahkan bisa memverifikasinya sendiri. Namun, jangan berhenti di angka nasional. Situs web BPS adalah harta karun informasi. Anda bisa membandingkan data antar wilayah. Misalnya, bagaimana tingkat pengangguran di provinsi Anda dibandingkan rata-rata nasional. Atau kita lihat lebih spesifik, seperti di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Data BPS Agustus 2023 menunjukkan tingkat pengangguran di sana 4,58%, sedikit di bawah rata-rata nasional. Informasi ini penting untuk memahami konteks ekonomi lokal. Anda juga bisa memfilternya berdasarkan kelompok usia. Apakah pengangguran lebih tinggi di kalangan lulusan baru? Data ini membantu kita mengidentifikasi kelompok mana yang paling rentan, atau berdasarkan tingkat pendidikan. Apakah lulusan universitas lebih mudah mencari kerja dibandingkan lulusan SMA? Data BPS bisa memberikan jawabannya, membantu pemerintah merancang program pelatihan yang tepat sasaran. Memahami data bukan lagi hanya untuk para ahli. Dengan sedikit rasa ingin tahu, kita semua bisa menjadi warga negara yang lebih terinformasi. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa klik suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Tinggalkan komentar jika ada topik yang ingin kami bahas. Sampai jumpa.